Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferza Rusdiansyah, NPM 173100103, kelompok 8, blok gastrointestinal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video skills lab tentang pemeriksaan abdomen dengan dosen fasilitator Dr. Festi Lady Magister Kesehatan. Selamat menyaksikan. Baiklah, jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan untuk melakukan pemeriksaan abdomen itu adalah mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah alatnya disiapkan, kemudian kita mencuci tangan, kemudian kita akan melakukan anamnesa atau memperkenalkan diri kepada pasien atau melakukan informat konsen kepada pasien. Jadi seperti ini. Halo Bapak, selamat pagi. Dengan saya Dr. Ferza, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Bapak Robert? Ya, Bapak Robert ya. Baik Bapak, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyepakati bahwa hari ini kita akan melakukan pemeriksaan abdomen ya Bapak ya. Nah Bapak, jadi pemeriksaan abdomen ini nanti akan dilakukan beberapa prosedur. Yang pertama itu nanti akan ada pemeriksaan inspeksi, kemudian palpasi, kemudian perkusi dan auskultasi. Nah, mungkin nanti ada beberapa bagian atau tindakan yang membuat Bapak sedikit tidak nyaman. Namun, Bapak tidak usah khawatir ya Pak ya, karena tidak akan berlangsung lama. Nah, untuk prosedurnya yang selanjutnya, nanti Bapak silakan berbaring di tempat tidur. Dan pakaiannya boleh dibuka ya Pak ya. Nanti saya akan memeriksa. Apakah Bapak bersedia Bapak? Oh baik Bapak Robert, kalau Bapak Robert bersedia, silakan Bapak berbaring ke tempat tidur. Mohon maaf Bapak, nanti pakaiannya, bajunya bisa dilepas ya Pak ya, biar kita mudah memeriksanya nanti. Nah sembari Bapak ke tempat tidur, saya mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Baiklah Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama ini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi ya Pak ya. Jadi apa Pak pemeriksaan inspeksi ini? Yaitu saya akan melihat adanya pergerakan waktu Bapak bernafas atau tidak, itu hilang timbul atau tidak ya Pak ya. Bapak tetap nanti bernafas seperti biasa. Jadi saya akan memperhatikan ada atau hilang sama sekali ya Pak ya ketika Bapak bernapas, pergerakannya seperti itu. Kemudian nanti saya akan menilai juga tampak mendatar atau cembung. Jadi Pak, maksudnya tampak mendatar atau cembung ini apakah datar seperti papan atau nanti ada perforasi usus ya Pak ya. Kemudian nanti ada distensi atau tidak. Kemudian nanti saya akan menilai keadaan pusar Bapak ya Pak ya, menonjol atau tidak. Jadi kita perhatikan di sini pusar pasiennya itu menonjol atau tidak. Kemudian saya akan melihat adakah vena yang melebar atau tidak. Seperti misalkan kaput medusa, venektasis, spider nevi. Kemudian juga melihat ada atau tidaknya peristaltik ya, pergerakan usus seperti drum counter, drum stenfung. Jadi pergerakan usus itu ketika kita melihat bagian abdomen, jadi akan ada pergerakan ususnya, akan terlihat jelas atau tidak seperti itu. Kemudian juga apakah ada tumor atau tidak, kemudian melihatkan perubahan warna kulit. Jadi kita lihat perubahan warna kulit pasien ini apakah ada atau tidak, kemudian apakah ada pulsasi abnormal, kemudian apakah ada atau tidaknya striae. Kemudian biasanya untuk pasien yang mengalami teleanestesi kapiler, biasanya itu pada orang yang sering memakai kompres panas di perut ya. Nah kemudian pemeriksaan ada Cullen sign juga, bayangan biru di sekitar umbilikus. Jadi ada bayangan seperti biru ya, garis di sekitar umbilikus, jadi kita perhatikan juga. Kemudian ada Grant Turner sign juga atau bayangan kebiruan di lumbal kanan. Nah baiklah Bapak, kita sudah setelah selesai melakukan pemeriksaan inspeksi, kita akan melanjutkan pemeriksaan yaitu auskultasi. Jadi pemeriksaan auskultasi ini adalah kita mendengarkan suara-suara yang ada di abdomen pasien. Nah, baik Bapak silakan dalam posisi yang sama seperti ini, rileks ya Pak ya. Kemudian
kita menilai bising ususnya itu normal atau tidak. Biasanya kalau normal itu 3 kali per menit ya. Kemudian dia bising ususnya itu melemah atau meninggi. Bila tidak terdengar berarti paralisis. Nah, kemudian juga apakah ada metallic sound itu pada ileus obstruksinya, barbaric soundnya juga. Kemudian mendengarkan bising usus dari jauh, terdengar atau tidak. Nah, kemudian mendengarkan ada atau tidaknya clapotage atau suara percikan air. Nah, caranya kita gunakan stetoskop. Jadi kita gunakan stetoskop untuk mendengarkan apakah ada suara percikan air di perut pasien. Mohon maaf ya Bapak. Kita dapat rasakan di abdomen itu apakah ada suara percikan air atau tidak. Jadi stetoskopnya itu kita letakkan di daerah lambung. Nah, selanjutnya kita akan melakukan stenosis, bising dalam arteri, yaitu stetoskop diletakkan di daerah lumbal kanan dan lumbal kiri. Jadi kita letakkan seperti ini dan seperti ini. Kemudian kita setelah itu kita akan melanjutkan mendengarkan suara jantung di daerah abdomen. Dan jika pada pasien atau wanita yang sedang mengandung atau ibu yang sedang hamil, kita juga akan melakukan mendengarkan suara detak jantung si fetus pada kandungan ibu itu tersebut. Baiklah Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi ya Pak ya. Jadi pemeriksaan yang ketiga ini adalah pemeriksaan palpasi. Nah Pak, mungkin nanti sedikit tidak nyaman juga, namun Bapak tidak usah khawatir ya Pak ya. Bapak ikuti saja apa yang saya lakukan. Nah, jadi pertama kita akan melakukan pemeriksaan ke pasien itu secara superficial atau secara menyeluruh di seluruh kuadran abdomen, baik kanan maupun kiri ya. Kemudian menilai ada atau tidaknya nyeri tekan. Pertama itu kita akan menilai ada atau tidaknya nyeri tekan termasuk daerah McBurney. Bila ditekan nyeri disebut nyeri positif, namun bila dilepas rasa nyeri disebut nyeri lepas positif. Jadi kita tekan bagian perutnya pasien, bagian abdomennya pasien seperti ini. Bapak, apakah nyeri Pak atau tidak? Oh baik. Kemudian kita dilepaskan. Nah, jika yang seperti saya sebutkan tadi, bila ketika ditekan terasa nyeri maka disebut nyeri positif. Namun jika tekan dilepaskan namun tetap terasa nyeri, berarti itu nyeri lepas positif. Kemudian menilai ada tidaknya tahanan ya, atau adanya defense muskular. Kemudian kita akan melakukan palpitasi hati juga. Jadi kedua lutut pasien itu kita difleksikan untuk mengendurkan otot-otot abdomennya. Kita suruh pasien Bapak, mohon maaf, kakinya bisa diangkat Pak, seperti ini agak ditekuk. Baik. Nah, kemudian meminta pasien untuk menarik nafas dalam dan mengeluarkan nafas. Kemudian kita memulai palpasi dari sias dextra dengan mengikuti fase inspirasi dan ekspirasi. Jadi kita suruh pasiennya itu tarik nafas dalam-dalam dan suruh mengeluarkan nafas. Bapak tarik nafas Pak. Baik, buang ya Pak ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan sias dari yang dextra ya. Tekan pemeriksaan dextra seperti ini. Ya, mengikuti fase inspirasi dan ekspirasi. Kemudian nanti akan ada pelaporan hasilnya juga. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi ginjal. Nah, jadi setelah kita melakukan palpasi hati, kita akan melakukan palpasi ginjal. Jadi hal yang pertama adalah kita meminta pasien untuk mengekstensikan kedua lututnya. Kemudian tangan kiri pemeriksa menunjang di dinding perut bagian belakang. Jadi tangan kiri kita ini seperti ini ya. Kita mohon maaf Bapak, ya badannya agak sedikit diangkat ya Pak ya. Jadi tangan kiri kita itu ke bawah perut bagian belakang ya, abdomen bagian belakang, dinding perut bagian belakang.
Kemudian tangan kanan itu melakukan palpasi di bagian depan. Seperti ini. Nah, apakah ginjalnya itu teraba membesar atau tidak? Kemudian apakah permukaan ginjalnya itu ada benjol-benjol atau tidak? Kemudian apakah ada massa tumor? Bila ada massa, kita tentukan lokasi, ukuran, konsistensi, nyeri tekan, mobilitas, fiksasi suhu, fluktasi, balotemen dan sebagainya itu apakah ada atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah pemeriksaan ellipsosign ya. Jadi meminta pasien untuk meluruskan kedua tungkainya, kemudian merentangkan tungkai kanan ke atas. Kemudian juga kita memeriksa menahan lutut pasien. Jadi kita suruh pasien meluruskan kedua tungkainya dan merentangkan tungkai kanannya ke atas. Baik Bapak. Ya. Kemudian kita mengulangi pemeriksaan serupa pada tungkai yang sebelah kiri. Setelah itu kita laporkan hasil pemeriksaan seperti apa. Nah, jika posisi fleksi dari tungkai kanan terdapat pada appendicitis, terutama pada yang letaknya retrosacral, bila paha diekstensikan sambil meraba otot iliopsoas teraba rigiditas, artinya tes psoas positif. Nah, kemudian yang terakhir itu kita akan melakukan pemeriksaan obturator sign. Jadi posisikan pasien dengan tungkai kanannya itu fleksi 90 derajat. Nah, setelah itu tungkai pasien disuruh di atas lutut pada persendian. Rotasikan ke tungkai lateromedial ya. Kemudian kita laporkan hasilnya apakah ada obturator sign atau tidak. Bila terdapat peradangan yang mengenai fascia atau otot obturator internus, rotasi paha menyebabkan otot terangsang menyebabkan nyeri pada hipogastrium, disebut sebagai obturator test positif. Baiklah Bapak, jadi pemeriksaannya sudah selesai ya Pak ya. Baik Bapak, silakan boleh pakai bajunya kembali. Terus nanti Bapak silakan duduk ke tempat yang tadi ya Pak ya. Sembari saya cuci tangan terlebih dahulu dan membereskan alat-alat terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Bapak, silakan mari Bapak. Nah, baiklah. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut, pasien sudah duduk di tempat yang semula, kita menjelaskan hasil dari pemeriksaannya. Nah, jadi Bapak, kita sudah melakukan prosedur pemeriksaan abdomen pada pagi hari ini, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, untuk sejauh ini saya menyimpulkan hasil bahwa belum ada kelainan yang saya temukan pada abdomen Bapak. Namun tentunya Bapak tetap harus menjaga kondisi kesehatan Bapak agar tentunya kondisi ini tetap bertahan baik seperti ini ya Pak ya. Nah, untuk sejauh ini apakah Bapak ada pertanyaan Bapak? Oh cukup ya Pak ya, baiklah. Kalau sudah cukup, saya rasa tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Nanti jika misalkan ada keluhan lagi, Bapak bisa datang lagi ya Pak ya dengan saya. Baik Bapak, sama-sama Bapak. Mari Bapak silakan Bapak. Ya, baiklah, itulah video singkat atau video skill lab dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan mohon dikoreksi nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.